prosedur. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah sebelumnya sudah pernah mempelajari teks prosedur? Belum ya, karena saya masih kelas 7. Jadi ini pertama kalinya kalian mempelajari teks prosedur di kelas SMP, oke?
Membuat rezeki. Iya, itu kan rumit ya, karena kita harus pergi ke suatu tempat dan harus memiliki beberapa berkas. Namun anak-anak itu pasti belum ada yang mempunyai berkas ini. Nanti setelah kalian umur 17 tahun ke atas, kalian akan bisa memiliki rekening pribadi. Oke, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur itu ada 4. Yang pertama itu kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah, saran, dan larangan. Oke, Ibu mau? Siapa yang tahu di sini kalimat perintah itu seperti apa? Ya, Angelia silahkan. Misalnya kerjakanlah. Iya benar ya. Kemudian coba buat satu kalimat larangan. Ayo Anastasia. Oh, oke, Angelia silakan. Larangan misalnya teks prosedurnya itu langkah-langkah memasak nasi goreng gitu. Larangannya itu misalkan apinya jangan terlalu besar. Iya benar ya. Itu adalah hal kecil kita yang kita lakukan bisa di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti itu ya benar. Ciri-ciri kedua itu terdapat panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang ketiga memuat aturan atau berbatasan dalam bahan ataupun proses langkah kerja. Kemudian yang keempat, langkah kegiatan disusun secara sistematis dan terurut. Oke. Setelah materi yang Ibu jelaskan tadi, tentu saja agar memperdalam pengetahuan kalian, Ibu memberikan satu contoh sebuah atau langkah-langkah yang dapat kalian lakukan setiap harinya. Nah, mari kita dengarkan audio ini. Nah, setelah nanti kalian dengarkan, Ibu akan bertanya kepada kalian. Maka semuanya harus fokus ya, Nak ya. Oke. Nah, tadi adalah satu audio, suatu langkah-langkah yang dapat kita lakukan setiap harinya. Bukan hanya kalian saja, tetapi juga Ibu terus melakukan itu. Bukan Ibu saja, tapi semua orang. Karena apa? Karena memang agar hidup kita sehat, kita harus bangun tidur, cuci muka, kemudian gosok gigi. Iya. Siapa di sini yang selalu gosok giginya sebelum pergi sekolah? Bagus ya, karena memang sebelum kita pergi sekolah lebih baik dan alangkah baiknya kita menyikat gigi terlebih dahulu. Nah, dari bangun tidur, kemudian merapikan tempat tidur, lalu pergi mandi, gosok gigi, itu adalah termasuk sebuah langkah-langkah karena dia memiliki tahap ya, Nak ya. Karena dia memiliki tujuan. Oke, bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sudah dapat dipahami melalui contoh tadi ya, Nak, melalui audio yang sudah Ibu berikan kepada kalian agar kalian dapat mendengarkan materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya pasti banyak nih tanpa kita sadari setiap hari kita melakukan teks prosedur, ya kan? Jadi hidup kita ini tidak terlepas dari proses ataupun teks prosedur itu. Karena sebelum kita makan, tentu itu ada tahap-tahapnya ya kan? Untuk makan pasti ada tahapnya, minum juga ada tahapnya. Jadi setiap harinya itu kita akan melakukan teks prosedur. Oke, Ibu ingin bertanya nih, satu contoh lagi, apa yang dapat kalian berikan? Contoh yang dapat kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, Angelia silakan.
Oke. Nah, kalau misalnya kita mau makan, tentu saja kita mencuci tangan. Kalau kita pernah ikut, tentu saja kita cuci tangan. Oke, Anastasia, contoh apa yang dapat kamu berikan? Memasak Indomie, Bu. Oh iya, memasak Indomie ya. Tetapi karena usia kalian masih muda, Ibu sarankan jauhkan kompor gas karena itu berbahaya. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Dari contoh tadi sudah kalian sebutkan masing-masing. Ibu harap kalian dapat mengerti materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin menanyakan sesuatu? Saya, Bu. Iya, Anastasia silakan. Jadi dari penjelasan Ibu itu dan contoh-contohnya, apakah kegiatan berjalan dapat dijadikan menjadi teks prosedur, Bu? Tidak ya, kalau kita berjalan tentu saja itu tidak ada teks prosedurnya atau langkah-langkahnya. Namun jika kita ingin ke suatu tempat, tentu saja kita memiliki langkah-langkah atau disebut dengan teks prosedur. Oke, bisa dimengerti Anastasia? Ya, bisa, Bu. Oke. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu ingin salah satu dari kalian dapat menyimpulkan. Oke, Angelia, silahkan jelaskan apa saja sih dari materi yang Ibu jelaskan tadi yang dapat kamu pahami. Teks prosedur itu merupakan suatu teks yang berisikan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu yang berurutan ya langkah-langkahnya. Gitu. Contohnya, Contohnya ada tadi teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan seterusnya. oh iya bagus ya. Oke, tepuk tangan buat Angelia. Ibu sangat senang ya karena kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu harap materi ini tidak sampai di sini saja, tapi kalian dapat bawa kemana-mana. Oke, bisa kalian manfaatkan dengan baik. Untuk itu,